Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para penonton ataupun bagi para pemirsa yang melihat video saya ini. Yang terhormat kepada Ibu Nila Amalia, Sarjana Hukum, Magister Hukum Al-Hafidhoh, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Islam ataupun PHI, kepada teman-temanku semua senasib seperjuangan satu kelas yang saya cintai dan yang mencintai saya jika ada. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lukman Al-Aziz. Saya dari Fakultas Hukum dan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 2 ya, semester 2. Saya akan mencoba menganalisa tentang kasus Lina Mukherjee. Sebelum berlanjut pada kasus tersebut atau analisa saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata. Seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan yang kemarin itu, yang pertama itu ada hukum perdata. Jadi hukum perdata itu biasanya terjadi pada seseorang ataupun individual. Ambil contoh ketika orang menikah lalu ingin cerai. Nah, ini termasuk hukum perdata. Karena apa? Karena tidak dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain, bukan dirugikan, tidak merugikan orang lain ataupun kepentingan umum. Itu hukum perdata. Dari asal katanya saja, kata dari asal kata itu sudah bisa di logika ya, bahwa perdata itu biasanya individual. Selanjutnya ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini biasanya menjurus pada kepentingan negara ataupun kepentingan umum, halayak umum, entah itu bagi masyarakat ataupun bagi tetangga, tonggo teparo. Nah, itu bisa dikatakan hukum pidana. Lanjut saja pada pembahasan. Itu ada kasus Lina Mukherjee ataupun Lina Mukherjee ataupun Lina apa ini. Pada kasus tersebut, syur ataupun viral, kasus Lina Mukherjee itu memakan daging babi dengan awalan basmalah. Nah, ini bisa dikaitkan dengan hukum pidana. Karena apa? Hukum pidana itu meresahkan orang atau kepentingan umum ataupun kepentingan negara. Pada kasus Lina Mukherjee ini itu terdapat beberapa hal-hal ataupun hukum pidana tersebut. Yang pertama itu ada penistaan agama. Ya, penistaan agama karena dia memakan daging babi dengan awalan basmalah. Ini sangat jelas sekali itu penistaan agama. Karena jelas-jelas babi itu haram kan ya. Selanjutnya ada penyalahgunaan teknologi dan informasi. Bagaimana teknologi itu kita dilakukan dengan baik, tapi oleh Lina Mukherjee ini dibuat konten yang kurang pantas ataupun kurang mengenakan pada halayak umum. Nah, ini sangat meresahkan bagi para halayak umum. Pidana, hukum pidana ini itu terdapat dua delik. Yang pertama itu ada delik umum, yang kedua itu ada delik pengaduan. Jelas ya, tadi hukum pidana dari Lina Mukherjee ini delik umum karena banyak sekali
para netizen ataupun para warga plus 62 itu meresahkan ataupun merasa terganggu dengan adanya konten tersebut daripada Lina Mukherij tersebut. Nah, dari kasus ini Lina Mukherij ini terjerat pasal 45 ayat 2 yang di situ tercantum bahwa penyalahgunaan teknologi dan informasi. Selanjutnya Lina Mukherij pun terkena pasal 28 ayat 2 tentang penistaan agama, ataupun itu saya kurang paham ya. Yang jelas ini termasuk tergolong hukum pidana karena dia sangat meresahkan halayak umum. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Banyak salah, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-temanku semua yang menyempatkan diri untuk menonton video saya ini. Dan terima kasih kepada Bu Nila Amalia selama 1 semester telah membimbing, telah 2 semester ya, 2 semester 1 semester atau 2 saya kurang paham, itu telah membimbing kita. Semoga kita menjadi hukum ataupun orang yang memiliki hukum, orang yang taat bernegara, beragama, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.